Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan mengenai algoritma klasifikasi K-nearest neighbors. Kelompok B beranggotakan Zubaidah Pangestika, Faiz Syafiq, Dina Fahrani, Putri Kurnia, Muhammad Khairul, dan Nurul Azizah. Next. Pertama-tama, mari kita pahami mengenai konsep dan definisi dari algoritma KNN. K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma yang diusulkan pertama kali oleh Thomas M. Covert. Algoritma KNN bisa dibilang merupakan algoritma machine learning yang sangat sederhana, tapi merupakan algoritma yang sangat populer digunakan. Next. Lalu, apa itu algoritma KNN? K-nearest neighbors, atau yang biasa disingkat dengan KNN, merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan dari data pembelajaran atau data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari KNN sendiri adalah untuk mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Dalam K-nearest neighbors, data point yang berdekatan disebut neighbor atau tetangga yang disimbolkan dengan K. Next. Konsep algoritma KNN. K-nearest neighbors tergolong supervised learning atau pembelajaran terarah di mana data memiliki label atau target. Metode nearest neighbors pada KNN termasuk instance-based learning atau lazy learning karena tidak dilakukan pemodelan pada data sebelumnya atau data yang sudah ada. KNN berfokus melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran atau training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Jika jumlah K tetangga terdekat hanya satu, maka otomatis data baru tersebut diklasifikasikan sama dengan data training. Jauh atau dekatnya tetangga dihitung berdasarkan Euclidean distance atau menggunakan rumus jarak yang lain. Semakin kecil jarak antara dua titik atau instance, maka semakin dekat dua instance tersebut. Next. Untuk lebih memahami definisi konsep KNN, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Kita bisa menentukannya dengan menggunakan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau tetangganya. Misalkan, rumah yang berada di tengah merupakan rumah yang berada di antara dua daerah tadi. Next. Dengan pendekatan K3 atau 3 tetangga terdekat, maka berdasarkan ilustrasi, next, dapat kita simpulkan bahwa rumah tersebut lebih dekat dengan tetangga yang ada di daerah kanannya atau dengan jumlah tetangga terdekat yang lebih banyak. Oke, selanjutnya cara kerja atau langkah dari KNN. Yang pertama, menentukan jumlah K atau tetangga terdekat. Dalam penentuan K, tidak ada ketentuan atau bebas, namun ada sumber yang menjelaskan tips dalam penentuan K, yakni jika kategori berjumlah genap, maka K ganjil. Sebaliknya, jika kategori berjumlah ganjil, maka K genap. Selanjutnya, menghitung jarak antara data baru dengan data training menggunakan rumus Euclidean, yaitu D sama dengan akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Setelah perhitungan jarak menggunakan rumus Euclidean, lakukan pengurutan dari jarak terdekat sampai terjauh. Next. Kemudian, tentukan tetangga terdekat berdasarkan nilai K. Kemudian, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Next. Gambar kiri merupakan contoh dari data training yang diklasifikasikan menjadi dua bagian. Ada segi 4 biru dan segitiga merah. Kemudian, gambar kanan terdapat data baru yang berada di antara dua bagian,
Data tersebut akan diklasifikasi sesuai tetangga terdekatnya. Gambar selanjutnya itu menggunakan pendekatan K sama dengan 3. Dilihat dari gambar, mayoritas dari tetangga adalah segi 4 biru. Maka data baru diklasifikasikan sebagai segi 4 biru. Gambar selanjutnya itu jika menggunakan K sama dengan 5. Mayoritas dari tetangga adalah segitiga merah, maka data baru diklasifikasikan sebagai segitiga merah. Baik, yang selanjutnya itu ilustrasi perhitungan sederhana. Diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklasifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good, dan ini adalah contoh datanya. Diberikan data baru yang akan diklasifikasikan yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Jadi, termasuk klasifikasi apa data baru ini, bad atau good? Next. Langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan dahulu parameter K. Misalnya, kita buat jumlah parameter K atau tetangga terdekatnya sama dengan 3. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dengan semua data training dengan menggunakan Euclidean distance. Dihitung seperti tabel berikut, yaitu X1 dikurang X yang baru dikuadratkan ditambah Y yang lama dikurang Y yang baru dikuadratkan, lalu dijumlahkan dan diakarkan. Next. Yang ketiga, urutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Jadi, jarak yang telah didapatkan dari Euclidean distance tadi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya 1,41 urutan pertama, 2,82 urutan kedua, dan seterusnya sampai 4,12 urutan kelima. Next. Yang keempat, menentukan kategori dari tetangga terdekat. Perhatikan baris 3, 4, dan 5 pada gambar. Jika diambil tetangga terdekatnya atau K sama dengan 3, maka kategori ya akan diambil dari K kurang dari sama dengan 3. Jadi baris 3, 4, dan 5 termasuk kategori ya, sedangkan sisanya tidak. Next. Langkah terakhir yaitu gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data yang terbaru. Data yang dimiliki pada baris ketiga, 4, dan 5 mempunyai dua kategori good dan satu kategori bad. Dari jumlah mayoritas, good lebih besar daripada bad. Jadi disimpulkan bahwa data baru yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 termasuk dalam kategori good. Selanjutnya, algoritma KNN memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, efektif dengan data training yang besar. Yang kedua, tangguh terhadap data training yang noisy. Kemudian yang ketiga, training yang cepat. Yang keempat, sederhana dan mudah dipelajari. Algoritma KNN mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan. Untuk mengklasifikasikan misalnya objektif menggunakan KNN, kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar objek, kemudian menghitung jarak objek X tersebut dengan semua objek lainnya berdasarkan fungsi tersebut, dan menentukan kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul dalam K objek terdekat. Kemudian yang kelima adalah sangat nonlinear. Karena KNN merupakan salah satu algoritma atau model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik, yaitu model yang tidak dapat mengasumsikan apa-apa mengenai distribusi objek di dalam dataset. Model non-parametrik biasanya lebih sulit diinterpretasikan. Namun salah satu kelebihannya adalah garis keputusan kelas yang dihasilkan bisa jadi sangat fleksibel dan non-linear. Kemudian yang keenam adalah memiliki konsistensi yang kuat. Ketika jumlah data mendekati tak hingga, algoritma ini menjamin error rate yang tidak lebih dari 2 kali Bayes error rate, yaitu error rate minimum untuk distribusi data tertentu. Jika tidak ada noise, maka Bayesian error rate sama dengan 0. Yang ketujuh adalah asymptotically correct atau sangat mendekati benar. Misalkan kita ingin mengklasifikasikan objek X, kita cukup mencari satu objek yang paling dekat dengan X. Objek ini dijamin memiliki kelas yang sama dengan X.
Mengapa? Karena kalau tidak sama pasti ada objek lain yang lebih dekat dengan X dan memiliki kelas yang sama dengan X. Next. Selain memiliki kelebihan, algoritma KNN juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki yaitu 1. Perlu menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. 2. Tidak menangani missing value secara implisit. Jadi ketika terdapat missing value pada satu atau lebih variabel dari suatu instance, perhitungan jarak instance tersebut dengan instance lainnya menjadi tidak terdefinisi. 3. Sensitif terhadap data pencilan kelas yang berbeda. 4. Rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Semakin banyak dimensi ruang yang bisa ditempati instance, semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari suatu instance sebetulnya sama sekali tidak near. 5. Pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Next. Kelemahan selanjutnya yaitu meskipun kita telah menstandarisasi rentang variabel, KNN tetap tidak dapat mengetahui variabel mana yang signifikan dalam klasifikasi dan mana yang tidak signifikan. 7. Biaya komputasi cukup tinggi karena dibutuhkan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan sampel latihan. 8. Pada fase pengujian KNN, membutuhkan banyak waktu untuk memindai semua titik data dan membutuhkan banyak memori untuk menyimpan data latihan. 9. Rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Hal ini karena KNN menganggap semua variabel setara atau sama penting. Dan yang terakhir, nilai komputasi yang tinggi. Kompleksitas waktu klasifikasi KNN berbanding lurus dengan jumlah instance latih. Jika dataset yang kita miliki berukuran besar, maka proses ini bisa jadi sangat lambat. Implementasi dengan R. Di sini kita memiliki data yang langsung diambil dari R-nya, yaitu bernama iris. Data yang bernama iris. Langsung kita eksekusi. Sudah terlihat di sini datanya memiliki 150 observasi dan 5 variabel. Lalu kita lihat struktur dari data iris tersebut. Yaitu seperti ini. Kolom pertama sepal length, sepal width, petal length, dan metal width yang memiliki tipe data yaitu numerik. Dan untuk kolom kelima yaitu spesies memiliki tipe data faktor. Data ini adalah data untuk pengklasifikasian suatu bunga termasuk spesies apa. Lalu kita lihat head atau 6 baris pertama dari data iris ini. Dan di sini spesiesnya adalah semua setosa. Untuk kita lihat di tailnya atau 6 baris terakhir dari data iris, spesialnya semua adalah Virginica, yang berarti data ini disusun secara sistematis, tidak disusun secara random. Lalu kita randomkan data ini. Langkahnya adalah seperti ini, set sheet, dan kita lihat head atau 6 baris pertama dari data iris. Di sini sudah terdapat tipe Virginica, setosa, versicolor, yaitu 3 spesies yang terdapat di data tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data iris sudah teracak. Lalu kita lihat summary-nya. Untuk summary atau ringkasan data iris ini, untuk 4 kolom pertama yang bertipe numerik memiliki range yang berbeda-beda, yaitu misal sepal length minimalnya 4,3, maksimalnya 7,9. Sepal width misal minimalnya 2 dan maksimalnya 4. Dan untuk 3 dan 4 kolom ini juga sama, yaitu beraneka ragam atau bervariasi range-nya. Nah, lalu kita ingin menormalisasi agar range tersebut agar bisa diproses dan seragam range-nya. Kita membuat fungsi yang bernama normalize, dan rumus dari fungsi tersebut adalah X dikurangi min X, yaitu data yang paling minimal di X dibagi maksimal X, data yang paling maksimal dikurangi data yang paling minimal, sehingga
untuk fungsi ini hasilnya adalah range yang seragam, yaitu untuk minimal 0 dan maksimalnya 1. Lalu kita coba untuk data angka 1, 2, 3, dan 4. Di sini sudah berhasil, yaitu untuk range yang minimal 0 dan untuk yang maksimal yaitu 1. Lalu kita normalisasi data iris. Nah, sudah terlihat di sini ringkasan data iris yang telah ternormalisasi memiliki range yang seragam, yaitu dari 0 sampai 1. Lalu kita definisikan variabel yang akan kita latih, yaitu untuk iris train, yaitu diambil dari iris yang telah ternormalisasi, yaitu bernama variabel iris normalized dari baris pertama sampai 129. Lalu kita definisikan variabel yang akan dites. Kita memiliki variabel target dari training, yaitu kolom 5, yaitu kolom yang berisikan spesies dari bunga tersebut, dan ini adalah target dari testingnya. Kita memerlukan package yang bernama kelas untuk melakukan prosedur-prosedur dalam K-nearest-neighbor. Untuk K atau jumlah yang ingin kita klasifikasikan yang terdekat, nah kita memiliki data yang berjumlah genap. Lalu kita disarankan untuk memilih K yang ganjil. Lalu kita memakai prosedur akar dari total data, di mana hasilnya adalah 12,24745. Lalu kita genapkan jadi 13, dan kita prosedur KNN dimulai. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kolom ini adalah berisi prediksi, dan untuk ini adalah berisi klasifikasi spesies bunga yang sebenarnya. Dapat dilihat hasilnya. Untuk setosa diprediksi benar 7, untuk versicolor diprediksi benar 3, dan virginica diprediksi benar 9. Lalu ada kesalahan di sini, diprediksi virginica tetapi pada aslinya adalah versicolor, sehingga untuk akurasi kita dapat menghitung di sini 7 tambah 3 tambah 9 dibagi 21, yaitu 19 dibagi 21. Hasilnya adalah 0,9047619, sehingga akurasi dikategorikan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok B yang mempresentasikan tentang K-nearest-neighbor. Untuk kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.